Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berhadir di Mushola Al-Amin di malam yang ke-25 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Insyaallah kita melaksanakan peringatan nuzul Al-Quran, dan saat ini sudah berhadir bersama kita Ustaz Fadlul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim.
Perbuatan sendiri kalau dianggap kada baik, di mana kada
sebaiknya membaca Al-Quran. Kemudian tausiah itu sendiri, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, beritahu. Cuman rangkaiannya memang tidak ada di zaman Rasulullah, memang tidak ada. Cuman kumpulan kebaikan itu dikumpulkan dalam acara peringatan ini. Dan harapan saya tadi kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu ada salah satu orang yang mengunggah di media sosial yang bunyinya kurang lebih kayak ini. Gak ada gunanya hafal Al-Quran, hafal gak ada gunanya hafal Al-Quran itu kalau tidak diamalkan. Jujur juga, bisa di satu sisi jujur. Artinya dia itu menganggap bahwa membaca Al-Quran itu gak usah, kada paham, kada mengamalkan. Menghafal Al-Quran itu gak usah kalau tidak paham, tidak mengamalkan. Padahal di dalam Islam sendiri itu kalau seperti itu memang bagus betul. Hafal, paham, mengamalkan memang mantap itu. Tapi kan tidak semua orang sanggup melakukan itu. Paham itu susah. Apalagi tidak pernah sekolah pondok selama tidak pernah belajar bahasa Arab, akan paham itu susah. Bisa, tapi perlu usaha ekstra. Jadi kalau dituntut harus paham, maka susah orang melakukan itu. Nah, di dalam Islam itu membacanya itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang paling afdal. Seperti sabda Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Di sini tidak dituntut harus paham. Cuman kalau paham memang lebih bagus. Cuman tidak berarti bahwa kalau kada paham kada ada bedanya, tidak ada gunanya, tidak. Justru itu mendapatkan pahala. Di dalam hadis lain disebutkan man qara kitab Allah, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, itu falahu hasan, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Baca satu huruf saja, baca satu huruf dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau baca satu huruf dilipatkan 10, kalau 2 berarti 20. Itu seperti itu. Satu huruf bayangkan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf. Aku ya Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Yang kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan bahwa yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilapatkan menjadi 10 kebaikan. Itu berlaku ketika Al-Quran itu dibaca di luar sholat dan kada baisan wudu. Jadi yang 10 itu dilipatkan seperti itu kalau di luar sholat dan kada baisan wudu. Tetapi kalau dikerjakan di dalam sholat, memang kalau
juga pahalanya. Kalau ketika sholat dia belum membaca dalam keadaan berdiri, maka dilipatkan menjadi 100 kali. 100 kali lipat pahalanya. Kalau dibaca Al-Quran itu di dalam sholat juga cuma dalam keadaan duduk, maka dilipatkan akan menjadi 50. Dan kalau dibaca di luar sholat tetapi dalam keadaan bersih dari hadas, maka dilipatkan akan menjadi 25. Jadi 10 itu paling buruknya sudah, paling ujungnya. Jadi kalau kita baca Fatihah di luar sholat dengan ketika sholat duduk, ketika sholat berdiri itu berbeda. Berbeda pahalanya. Itu jadi banyak kegunaannya, manfaat dari membaca Al-Quran itu salah satunya itu. Jadi membaca meskipun tidak paham bagus, yang kadang bagus itu kadang membaca, apalagi paham membaca di kadang apalagi paham. Kalau itu dilakukan, artinya aku kadang paham maksudnya kadang sia-sia, maka itu berarti godaan setan itu berhasil. Berarti setan itu berhasil menggoda. Itu termasuk bisikan setan itu. Kamu kada paham, terus saja menggoda paham. Jadi itu seperti itu. Sama seperti ketika puasa itu. Ada orang tak puasa, orang itu kada sholat. Jadi dia setan ikan kada sholat, puasa itu sia-sia. Karena kalau sholat orang itu bagus, maka segala amalnya diterima. Kalau sholatnya kada bagus, ikan kada menggawi, berarti sia-sia amalnya. Itu kalau kada puasa juga, berarti setan berhasil menggoda. Iya, sholat masalah ya, puasa. Ada tuh, ada orang memang kada sudah sholat, tapi ketika puasa bagus itu. Yang kada bagus, kada sholat sudah, kada puasa lagi. Masalah diterima atau kadang itu tergantung, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan makhluk, bukan urusan kita, bukan urusan kawan. Biar aja, pasti ada nanti ada hitungannya. Seperti diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin itu sebutkan, di dalam kitab Irsyadul Ibad juga dijelaskan tentang orang yang kada sholat. Ngarannya Muhammad itu bagus artinya orang yang terpuji, tapi kada sholat. Sholat juga 2 kali setahun, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Selebihnya baik. Tetapi Muhammad ini ketika bulan Ramadan tiba, dia bersih-bersih diri, kemudian memakai pakaian yang terbaik, lalu dia memakai harum-harum. Lalu di bulan puasa dia mau foto sholatnya. Lalu orang yang pakai saja bertakun kepada anak muda itu. Jadi ulama, salah ulama yang pakai saja bertakun kepada Muhammad. Kenapa ikan itu harus sholat, tapi ketika puasa ikannya bersih-bersih, kemudian memakai pakaian yang bagus, harum-harum, sholatnya. Ujar Muhammad, bulan Ramadan itu adalah bulan taubat, bulan ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan barokah, bulan berharap dengan bulan Ramadan ini dosa-dosa ulun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata begitu bulan Ramadan lewat, tak lawas kemudian Muhammad itu meninggal dunia. Lalu biasanya kalau Allah ingin mengabarkan sesuatu yang baik, orang-orang yang soleh di antara mereka, ulama di antara mereka didatangi mimpi. Ulama yang berkisah tadi bermimpi bertemu dengan anak muda itu, dan anak muda itu berada di dalam surga, Kayak apa kisahnya?
kita ini kan belum masuk surga. Kenapa anak muda itu bisa sudah ada di surga? Hebat. Ini pernah juga diceritakan oleh Rasulullah. Suatu ketika Utsman itu di embargo, dalam ceritanya itu Utsman itu di embargo sampai kelaparan. Ketika Utsman dan umat muslim sedang kelaparan, Utsman itu bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Utsman, kami dicegah oleh mereka, ini dipersulit oleh mereka untuk makan minum. Ini Rasulullah. Lalu Rasulullah berkisah, ketahuilah kami bertiga siapa? Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar saat ini sedang di surga. Saat ini sedang di surga. Kalau kita hendak berdua puasa, lalu puasa. Jadi kan yang kelaparan itu dijadikan oleh Utsman, diubah kelaparan itu menjadi ibadah. Lapar. Nah, Rasulullah pada waktu itu sudah kami sudah di surga, ini kata Utsman itu. Kita tahu kayak apa kisahnya. Apakah nikmatnya sudah diberikan? Kalau yang dikubur ada, apakah nikmatnya itu diberikan sedikit waktu dikubur? Allah Ta'ala. Jadi kalau mati banyak, kenapa kamu ada di surga? Lalu kata anak muda ini, gara-gara ulun menghormati bulan Ramadan, gara-gara menghormati bulan Ramadan, ulun mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan kemuliaan seperti ini. Jadi salah satu kita menghormati bulan Ramadan yang seperti yang dilakukan oleh Muhammad tadi, termasuk juga kata batampai makan, ada kalau yang haid sih aku haid, batampai makan itu termasuk dilarang, kayak gini nih, semama. Jadi ada orang yang wajib mengkontrol puasanya, tapi wajib juga menahan diri. Contohnya siapa yang wajib seperti semama, orang berbuka puasa yang di video tuh, kalau di video tuh, pikirannya dan sekalinya orang ini baca ayat kursi orang, selalu berarti itu bukan waktunya. Maka orang itu tidak boleh melanjutkan. Maka orang itu wajib mengkontrol puasanya, tapi tidak boleh dia melanjutkan puasanya. Tidak boleh makannya dilanjutkan. Demikian juga orang yang mengira masih malam, makhluk baru bangun tidur itu kan biasanya apa bahasa Jepangnya itu? Marot bahasa Jepangnya. Jadi bangun jam 4 makannya sendiri. Itu tuntung sepiring sekali jam 6. Maka orang itu wajib menahan puasanya, tidak boleh makan, tetapi wajib juga dia memotong sholat, memotong puasanya di hari yang lain. Nah, seperti pernah dikisahkan juga tentang menghormati puasa itu, yaitu yang dialami oleh seorang majusi. Majusi itu orang yang menyembah api. Ketika dia melihat anaknya di pasar makan tak sampai di tengah pasar, dikiaunya anaknya, lalu dikapeknya, karena kadang menghormati orang muslim yang sedang puasa. Itu orang majusi nyata-nyata sudah berkada puasa, dikapeknya. Tetapi kemudian setelah orang itu meninggal, ada lagi ulama yang melihat orang itu berada di surga. Heranlah dia, kami ini majusi kalau kenapa bisa ada di surga? Lalu dikisahkan bahwa sebelum ulun meninggal, ulun mendapatkan hidayah dari Allah sehingga ulun masuk Islam gara-gara ulun menghormati bulan Ramadan, memari anaknya
Kemudian kita kembali ke nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Para ulama itu berselisih pendapat tentang apabila turunnya Al-Quran. Minimal ada empat pendapat. Pertama, yang seperti kita peringati biasanya pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan itu berdasarkan Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ketika terjadi peperangan, perang Badar. Nah, perang Badar itu para sejarawan mengatakan bahwa perang Badar itu terjadi pada 17. Berarti Al-Quran turun pada malam 17 itu. Tapi ada juga di dalam sebuah hadis disebutkan itu bahwa kitab suhuf itu unjilat suhuf Ibrahim. Suhuf itu lembaran-lembaran. Yang kitab-kitab itu lah cuma baju aja. Selembar. Kalau kitab-kitab yang lainnya itu Zabur, Al-Quran, langsung model. Mungkin waktu Nabi Ibrahim itu gak ada percakapan kayak gini. Suhuf itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Sedangkan Taurat itu pada malam ke-6. Malam ke-6 bulan Ramadan. Jadi semua kitab-kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Beda tanggalnya aja. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan kalau Al-Quran itu turun pada malam 24. Malam tadi malam Sakit. Jadi pendapat pertama mengatakan malam 17, pendapat yang kedua itu malam 24 berdasarkan hadis. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam 18 dan malam 19 Ramadan, seperti keterangan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu. Jadi mengatakan 18, ada yang mengatakan 19. Intinya semua kitab-kitab itu, khususnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Ramadan. Cuman berselisih tanggal aja, tetapi semuanya terjadi di malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu penuh dengan berkah, dan keberkahan Al-Quran itu justru terletak pada turunnya Al-Quran itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu sebenarnya seperti malam-malam lainnya, menjadi berkah setelah diturunkan Al-Quran. Jadi supaya kita berkah seperti malam-malam bulan Ramadan itu, maka hendaklah kita berhubungan dengan Al-Quran. Yang minimal membaca atau menghafalkan, lebih bagus lagi memahami, bagus lagi mengamalkannya. Jadi membaca, kemudian sering-sering membaca, kemudian hafal, kemudian ditambah lagi memahami, dan ditambah lagi kemudian mengamalkannya. Memang mungkin ada orang yang hafal Quran tetapi kelakuannya ada yang tidak baik, seperti yang membunuh sahabat, itu ada. Itu jangan dipukul rata. Ada juga orang yang hafal Quran itu mencuntan, ada. Waktu di pondok dulu ada orang hafal Quran mencuntan, itu biasa aja. Dan biasanya di pondok-pondok itu hampir berataan itu kada berataan jalan. Banyak itu yang suka ambil kayak sandal itu.
Kata sadar bangun ya bisa kehilangan. Itu kayaknya apa ya? Salah sebagian perjalanan hidup mereka untuk menjadi sempurna. Hadirin rahimakumullah. Perlu tambahkan di sini bahwa membaca Al-Quran selain mendapatkan banyak kebaikan tadi, ada juga di antaranya bahwa membaca Al-Quran itu menjadikan seseorang itu harum. Mathalul muslim alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujah. Itu at-tayyib wa ta'muha kullu. Orang muslim yang membaca Al-Quran, orang muslim membaca Al-Quran, maka orang itu diumpamakan seperti buah utrujah. Dulu kada tahu itu kayak apa buah utrujah. Cuma ujarnya rasanya manis, baunya harum, rasanya manis. Sedangkan orang muslim, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Kamathil tamroh, seperti tamroh kurma. Kurma itu ada baunya belah, ada baunya, tetapi rasanya manis. Sedangkan orang munafik, mathalul munafik alladhi yaqra'ul Quran kamathalil raihan. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah raihan. Baunya harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah hamdalah. Kemathalil hamdalah, seperti hamdalah, baunya tak ada, rasanya pahit. Kalau kita mau harum secara hakiki, bujur-bujur harum ataupun maknawi, atau harum secara maknawi, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Ini kita di bulan Ramadan ini berapa juz sudah dapat? Ada yang ada dana lu, ada karena sibuknya mereka. Usahakan kita dalam sehari semalam itu sempatkan membaca Al-Quran. Kenapa? Supaya waktu kita yang 24 jam itu berkah. Kalau kadang lalu membaca Al-Quran dalam 24 jam, berarti waktu kita itu kadang berkah. Minimal lah baca Yasin, minimal itu. Minyak kawan yang bagus itu minimal tiap malam itu ya baca Yasin. Yasin itu segala hajat. Yang belum kawin supaya kawin baca Yasin. Yang bagus itu kalau diamalkan 41 kali. 41 kali pasti kabul. Cuman ketika memohon tadi, ketika berdoa itu habis baca Yasin. Baca Yasinnya itu kawa aja, baca seorangan boleh, dicicil boleh. Satu malam 5 sama tahan 10. Berarti kalau 10 tak kuat membaca Yasin 4 malam selesai sudah. Kawa juga mau undangan baca undangan. Belum ada hajat baca Yasin. Anak panah atau bini sudah ada, kata-katanya akunnya sudah baca Yasin sekali, maka insya Allah kabul. Tapi dengan catatan ketika kita berdoa itu jangan terlalu umum. Berdasarkan pengalaman orang-orang yang berdoa dan dia dikabulkan doanya, itu katanya entah itu di TikTok, entah itu di Facebook, di Instagram, itu khusus. Jadi ketika memohon kepada Allah spesifik khusus, jangan ya Allah ulun handap ini ada apa tuh ya Allah, ulun handap mobil dari hamba mobil ya Allah, itu terlalu umum. Sebutkan nama ya Allah
Pajero. Apa yang tahun berapa? Warna putih. Maka itu banyak kabulnya daripada yang umum. Ya Allah, beri hamba ulun rezeki yang banyak. Rezeki itu banyak. Apa rezeki apa? Itu khusus, banyak khusus. Ulun sudah membuktikan dan berkabul. Jadi apa ya? Lebih khusus spesifik itu. Khususnya kalau diawali dengan amalan yang tadi baca Yasin 1 kali. Biasanya diulang-ulang mungkin sekitar ada sampai sebulan sudah kabul. Belum ada sampai setahun sudah kabul. Anda punya rumah ada sampai setahun sudah padanya. Dengan cara yang kadang dulu kena paham, cuman sudah itu, kena paham. Yang tahu ada dulu kena bergaji, dulu kawin itu tahu lebih lah, dibayar di mana itu 60.000 kawin, belum kata pun dulu calon ini 60.000 cukup lah, cukup jangan. Sekalinya kalau 20 barat 60 kan cukup. Cuman ada tambahan lain yang di luar nurul, di mana sampai anak ulun itu kuliah 500.000 aja loh, 500.000 kuliah. Kalau kuliah tahu UKT ya bayar juga kan. Sampai ya, sekarang lumayan lah uang karena ya itu doanya itu khusus. Jadi setiap malam itu usahakan jangan sampai kadang membaca Al-Quran supaya waktu kita hidup kita berberkah. Minimal jangan tadi baca Yasin, baca Waqi'ah, baca sajadah itu Alif Amin sajadah yang biasa dibaca malam Jumat. Kemudian Tabarak. Yang dua ini katanya akan menjaga kita di kubur. Ya, Tabarak dengan sajadah itu akan membentengi kita dari siksa kubur. Jadi orang yang mati amalannya, gawiannya membaca Tabarak dalam sajadah, semaksiat apapun maka di kubur dia tidak akan disiksa. Tahu kan aja. Ya. Kemudian apa ya disebutkan di sini apa? Belum apa. Nah, ada ini janji Allah bagi orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran sehingga orang itu kadang ingat lagi berzikir kepada Allah, kadang ingat lagi berdoa kepada Allah, gawiannya baca Quran saja. Kadang ingat berzikir, kadang ingat berzikir, kadang ingat memohon kepada Allah. Belum bacakan hadis dalam. Ya Allah Ta'ala ini di dalam hadis qudsi, man syaghalahu qira'atul Quran an dzikri wa mas'alati a'taitu afdal thawabis sahili. Allah yang berfirman ini, barang siapa orang yang disibukkan dengan hanya membaca Al-Quran sehingga dia tidak ingat berzikir kepadaku, tidak ingat memohon kepadaku, maka aku akan beri dia pahala orang yang paling baik memohon kepada Allah. Artinya apa, siapa di antara orang yang di sekitar kita itu yang paling baik permohonannya, maka permohonan itu tanpa diminta diberikan oleh Allah kepada orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran. Selain itu, dengan membaca Al-Quran kita juga menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Man ta'allama Al-Quran dan belajar Al-Quran wa 'allamahu,
apakah gantinya Jaiman ini? Jaiman itu kan di situ kan siapa gantinya itu? Nah, itu orang terbaik, belajar kemudian mengajarkan. Terus mama kalau ada yang melanjutkan bagus, kalau tidak ada bisa enak untuk menentukan. Kalau bisa dibicarakan nanti, kalau kanak-kanak sudah turun, bisa aja nanti diperbantukan berapa orang supaya itu bagus jalan. Sebab itu termasuk ilmu jariah. Nanti terus ketika anak yang belajar Al-Quran tadi membaca Al-Quran mengalir pahalanya kepada orang yang mengajarkan. Ketika orang itu sholat, maka pahala sholat itu mengalir kepada orang yang mengajarkan. Makanya meskipun kebanyakan rata-rata ulama-ulama itu belajar ada gurunya, biasanya ada gurunya kayak guru sepupu, siapa guru ngajinya. Tetapi ada juga yang mengatakan anak kita itu menyakawa yang ngajarin Quran itu kuitannya abahnya atau mamanya. Dua hal lah, baca Al-Quran dan sholat. Menyakawa yang melajari itu abahnya mamanya. Kenapa? Supaya ketika anak membaca Al-Quran pahalanya mengalir kepada abah mamanya. Kalau anak itu sholat, maka pahala sholatnya juga mengalir kepada abah mamanya, bukan kepada guru ngajinya. Dulu sesibuk apapun dulu belum sempatkan mengajar. Jadi ada yang sudah bisa membaca. Nah setelah itu terserah ya, perbaikan tajwidnya itu bisa kepada guru. Kalau masalah tajwid ini kalau bertekanan bukan tajwidnya aja, suaranya juga. Maka orang yang hafal Al-Quran itu kadang-kadang ada kayak mengatakan kalau jadi ada 3 anaknya mondok tahfidz semula, ada yang memandang rendah termasuk pondok tuh enak makan apa? Tahu lah dia, ada kawan dulu murid dulu masih di pondok tapi hafal Quran. Wah ini banyak santrinya ujar sidin tuh biar murid dulu tapi hafal Quran. Hafal Quran banyak menciptakan betul, mencetak kader-kader penghafal Quran. Ujar sidin itu ulun kekurangan orang, ini lebih banyak permintaan daripada sanggupnya memenuhi permintaan. Semuanya minta 500, bisa menyanggupi 100 saja. Jadi kadang mungkin terlambat menghafal berkahnya dari menghafal Al-Quran itu. Dan ketika membaca Al-Quran itu kadang-kadang masalah ya. Ketika membaca Al-Quran lalu salah-salah kadang-kadang. Kalau salah-salah itu jangan berkata ini. Berarti kalau ini dikerjakan dua, berarti setan berhasil menggoda. Jika ini kan bagus orang bacaan-bacanya kan segini. Sama nek sih kadang-kadang salah-salah lah. Jangan kayak itu, berarti itu apa itu mematikan semangatnya, lalu koleriknya tidak mau lagi tampil. Jadi perbaiki sedikit-sedikit. Perbaiki. Sebab disebutkan di sini al-mahiru bil Quran masawaratil kiram. Orang yang pintar, mahir, bagus membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang tidak mahir di dalam membaca Al-Quran, dan apa itu? Pada lancar lah, lancar bacanya, maka dan dia merasa kesulitan, wa huwa alaihi syaqun lahu ajrun. Kadang bagus, kadang lancar,
orang yang seperti itu keadaan lancar, kemudian dia susah, maka dia mendapatkan 2 pahala, mendapatkan pahala membaca Al-Quran, mendapat pahala karena kesusahannya. Jadi kesusahan di dalam belajar Al-Quran itu jika tidak diberi pahala. Hadirin rahimahumullah, inti dari peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu ya terletak di sini. Kita hendaklah senantiasa senang, suka membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun kalau bisa. Dulu kemarin itu waktu ke Banjar itu biasalah kalau sudah sore itu macet, apalagi hari Sabtu macet banget. Nah di tengah-tengah kemacetan itu ada seorang perempuan sambil membaca Al-Quran di depan suaminya, di tengah anaknya, dia sambil membaca Al-Quran di tengah-tengah kemacetan itu membaca Al-Quran. Nah itu sudah mantap sekali. Kalau kita tidak bisa seperti itu, minimal dalam sehari semalam itu kita membaca Al-Quran paling tidak yang 4 surah itu, kalau bisa one day one juz, 1 hari 1 juz judulnya, khususnya di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan, mohon sekali lagi hormat kepada Ustaz untuk membacakan doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih supaya ibadah benar dan review dan bagaimana ini dan sebelum kita menjalankan sholat, kami sudah menyediakan adab yang dapat dinikmati dan nama kawan-kawan terima kasih dan mohon